Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Gianto yang akrab dipanggil dengan Pak Gi. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, Pak Gianto akan melanjutkan pembahasan reaksi redoks bagian kedua, yaitu akan menjelaskan tentang cara menentukan reaksi redoks menggunakan konsep bilangan oksidasi dan reaksi autoredoks. Oke, saksikan video ini sampai selesai dan tetap semangat. Oke, seperti biasa, sebelum saya membahas materi ini, ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau penurunan Bilok, sedangkan reaksi oksidasi yaitu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau kenaikan Biloks. Nah, perhatikan reaksi berikut ini. Reaksi ini adalah reaksi redoks karena terjadi peristiwa reduksi dan oksidasi, yaitu terjadi kenaikan bilangan oksidasi dan terjadi penurunan bilangan oksidasi. Zn di sini adalah unsur bebas, sehingga dia memiliki bilangan oksidasi 0. Di dalam reaksi ini Zn bereaksi dengan HCl berubah menjadi ZnCl2. Kita tahu bahwa Cl di sini karena berikatan dengan logam memiliki bilangan oksidasi min 1. Maka Zn di sini bilangan oksidasinya adalah plus 2. Karena kalau dijumlahkan supaya 0, Zn-nya ini adalah 2. Jadi ini Cl min 1, min 1 kali 2 adalah min 2, maka Zn-nya adalah plus 2. Atau bisa dihitung dengan menjumlahkan ZnCl2, jadi bilangan oksidasi Zn ditambah 2 kali bilangan oksidasi Cl. Nah, jadi sini Cl-nya min 1 dikali 2, maka ketemu Zn-nya adalah plus 2. Jadi bilangan oksidasi di sini plus 2. Sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Sehingga reaksi pembentukan Zn menjadi ZnCl2 ini disebut reaksi oksidasi. Kemudian reaksi yang kedua, HCl, ini akan berubah menjadi H2. Bilangan oksidasi hidrogen, kita tahu menurut aturan bilangan oksidasi hidrogen adalah plus 1, maka di sini Cl-nya adalah supaya 0 min 1. Nah, angka 2 di sini abaikan saja ya, jadi jangan dihitung koefisien di sini. Jadi kita lihat HCl-nya saja. Jadi kalau H plus 1 maka Cl-nya min 1. Atau bisa juga dihitung dengan menggunakan penjumlahan bilangan oksidasi hidrogen ditambah bilangan oksidasi Cl sama dengan 0. Sehingga kalau Cl-nya min 1, hidrogennya adalah plus 1. Gitu ya. Sehingga di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, hidrogen di sini adalah molekul bebas. Sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Maka terjadi penurunan bilangan oksidasi dari plus 1 menjadi 0. Nah, reaksi seperti ini disebut reaksi reduksi. Karena terjadi proses reduksi dan oksidasi, maka disebut reaksi redoks. Sehingga dari reaksi ini dihasilkan hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Jadi di sebelah kanan tanda panah ini adalah hasil reaksi. Karena ini adalah reaksi oksidasi, maka ZnCl2 ini disebut hasil oksidasi. Sedangkan hasil reduksinya adalah gas hidrogen.
Kemudian oksidatornya adalah HCl, jadi zat yang mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi ini disebut oksidator karena menyebabkan zat lain teroksidasi. Nah, kemudian reduktornya adalah Zn. Jadi zat yang mengalami oksidasi disebut Zn karena menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini ada contoh soal tentang reaksi redoks yang menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita selesaikan. Apakah reaksi berikut ini merupakan reaksi redoks atau bukan? Jika iya, tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Jadi untuk mengetahui apakah reaksi ini redoks atau bukan, kita harus mencari dulu perubahan bilangan oksidasinya. Oke, kita tuliskan reaksinya. Setelah kita menuliskan persamaan reaksinya, maka kita harus menandai kira-kira unsur mana yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita cek dulu untuk Cu. Cu di sini berikatan dengan ion poliatom SO4. CuSO4. Sedangkan di sebelah kanan tanda panah berikatan dengan yodium. Nah, di sini tentu bilangan oksidasinya akan berubah. Nah, demikian juga untuk Ki. Yodium terikat di kalium, sedangkan di sebelah tanda panah yodium ini menjadi molekul bebas. Pasti akan terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, kemudian untuk kalium di K2SO4. Kalium ini logam alkali, di sini juga logam alkali. Tentu tidak akan terjadi perubahan bilangan oksidasi ya. Jadi kalium di sini tetap bilangan oksidasinya +1, di sini juga +1. Demikian juga S di sini SO4. Pasti bilangan oksidasi S di SO4 dengan yang di sebelah kanan ini juga akan sama. Jadi tidak akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi kita perkirakan Cu dan I ya. Kita kasih tanda Cu, kita kasih garis, demikian juga I kita kasih garis. Kemudian kita coba hitung berapa bilangan oksidasi Cu di sini. Kita tahu bahwa menurut aturan bilangan oksidasi kita hanya baru tahu bilangan oksidasi O di sini. Bilangan oksidasi S kita belum tahu, bilangan oksidasi Cu juga belum tahu. Berarti cara penjumlahan belum bisa digunakan di sini. Berarti kita menggunakan cara menuliskan reaksi ionisasinya, ya. Dimana CuSO4 ini mengandung ion poliatom SO4 2-. Nah, SO4 2-. Supaya jumlah bilangan oksidasinya 0, di sini kan bilangan oksidasinya 0 tidak ada ya, atau 0, maka Cu-nya bermuatan 2 positif atau 2 plus. Sehingga kalau 2 plus ditambah 2- kan hasilnya 0. Nah, atau bilangan oksidasi Cu sama dengan plus 2. Kita tuliskan di sini Cu bilangan oksidasinya +2. Kemudian untuk CuI, di sini Cu tentunya bermuatan positif 1 karena kita tahu bahwa ini adalah halogen. Halogen jika berikatan dengan logam akan memiliki bilangan oksidasi -1 sehingga Cu-nya di sini adalah +1. Atau bisa juga diuraikan dengan menggunakan reaksi ionisasi. Nah, Cui akan terurai menjadi Cu+ dan I-. I ini -1 sehingga supaya jumlahnya 0 maka Cu-nya adalah +1. Sehingga bilangan oksidasi Cu di sini kita tulis +1. Nah, sekali lagi untuk koefisien reaksi ini jangan dihitung, dihiraukan saja. Jadi kita menghitung senyawanya saja. Jadi koefisien yang di depan ini diabaikan saja. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi, ya, sehingga reaksinya disebut reaksi reduksi. Kemudian untuk Ki, kita tahu K ini logam alkali, ya, logam alkali golongan 1, sehingga dia memiliki bilangan oksidasi +1.
Nah, supaya jumlahnya di sini 0, maka I-nya ini bilangan oksidasinya adalah min 1. Saya tuliskan di sini. Jadi plus 1 dengan min 1 jumlahnya 0. Kemudian I2 di sini berubah menjadi molekul bebas. Maka bilangan oksidasinya molekul bebas adalah 0. Nah, di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari min 1 menjadi 0. Nah, reaksi demikian disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, sehingga terbukti bahwa reaksi ini adalah reaksi redoks, yaitu karena ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Lalu kita tentukan hasil oksidasinya apa. Hasil oksidasi kita lihat dari reaksi oksidasinya. Hasil oksidasinya adalah I2. Hasil reaksi reduksinya kita lihat dari reaksi reduksinya. Hasil reaksi reduksinya adalah CuI. Lalu oksidatornya apa? Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, yang mengalami reduksi adalah CuSO4, sehingga oksidatornya adalah CuSO4. Reduktornya adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, reduktornya adalah Ki. Contoh soal berikutnya, tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi pada reaksi redoks MnO2 plus H2SO4 ditambah dengan NaI membentuk MnSO4, Na2SO4, H2O, dan I2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Nah, kemudian kita cek unsur mana kira-kira yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini MnO2 menurut aturan bilangan oksidasi, bilangan oksidasi O di sini adalah plus 2 ya. Jadi plus 2 sehingga O-nya adalah min 4, sehingga Mn-nya nanti bilangan oksidasinya adalah plus 4. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan di sini ada MnSO4. Nah, MnSO4 ini mengandung ion poliatom SO4 yang bermuatan 2-, sehingga Mn-nya akan bermuatan plus 2. Oke. Berarti Mn ini yang akan mengalami perubahan. Kita tandai dengan garis. Berikutnya H2SO4. H2SO4 ini menurut bilangan oksidasi, aturan bilangan oksidasi, bilangan oksidasi O di sini min 2, bilangan oksidasi atom hidrogen di sini plus 1. Sedangkan di sebelah kanan di sini juga ada hidrogen. Nah, tentunya hidrogen di sini bilangan oksidasinya juga sama, plus 1. Jadi kemungkinan hidrogen di sini sebelah kiri dan kanan ini tidak akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Selanjutnya S pada SO4. Di sebelah kiri ada SO4, di sebelah kanan juga ada SO4. Nah, tentunya bilangan oksidasi atom S di sini di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga sama karena sama-sama SO4. Kemudian unsur Na, kita tahu unsur Na ini adalah logam golongan 1A, memiliki bilangan oksidasi plus 1. Nah, di sebelah kiri tanda panah dan sebelah kanan di sini juga ada Na, tentunya bilangan oksidasinya sama ya. Nah, berarti yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah unsur I atau yodium. Nah, di sini ada unsur bebas, pasti bilangan oksidasinya akan berbeda. Nah, oke, kita tandai berarti I ya. Setelah kita tandai, langkah selanjutnya kita menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang kita tandai tadi, di Mn. Kita cek, bilangan oksidasi oksigen adalah min 2. Ada 2 atom oksigen, berarti 2 kali min 2, min 4. Supaya jumlahnya 0, maka Mn di sini bilangan oksidasinya adalah plus 4. Yang saya tuliskan di sini, jadi plus 4. Selanjutnya, MnSO4. Kita tahu bahwa tidak mungkin kita akan menjumlahkan bilangan oksidasi ini. Karena menurut aturan bilangan oksidasi kita hanya mengetahui bilangan oksidasi O saja. Bilangan oksidasi S dan Mn kita tidak tahu. Nah, untuk mengetahui bilangan oksidasi Mn caranya yaitu dengan reaksi ionisasi. Nah, MnSO4 ini akan mengandung ion poliatom SO4 2-.
MnSO4 2-. Supaya MnSO4 ini jumlahnya 0, maka Mn ini bermuatan 2+. Seperti itu ya. Jadi 2+ ditambah 2- hasilnya 0. Nah, jumlahnya menjadi 0. Sehingga kita tahu bahwa bilangan oksidasi Mn di sini adalah +2. Saya tuliskan di sini +2. Sehingga terlihat bahwa perubahan MnO2 menjadi MnSO4 ini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka reaksinya disebut reaksi reduksi. Jelas ya? Nah, selanjutnya untuk I. Kita tahu Na ini adalah logam alkali golongan 1, sehingga bilangan oksidasinya adalah +1. Supaya jumlahnya 0, maka I ini adalah bilangan oksidasinya adalah -1. Saya tuliskan di sini -1. Ya, jadi -1 ini miliknya I ya. +1, -1 hasilnya adalah 0. Kemudian I2 ini adalah molekul bebas. Maka bilangan oksidasinya sesuai aturan adalah 0. Sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari negatif ke 0. Nah, maka reaksinya ini disebut reaksi oksidasi. Nah, dari sini kita bisa menentukan hasil oksidasinya. Kita lihat dari reaksi oksidasi. Jadi hasil oksidasinya adalah I2. Hasil reduksinya kita lihat dari reaksi reduksi adalah MnSO4. Kemudian oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah MnO2. Berarti oksidatornya adalah MnO2. Kemudian reduktornya adalah zat yang mengalami oksidasi, yaitu NaI. Jelas ya? Contoh yang ketiga, tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks Ag plus HNO3 membentuk AgNO3, NO2, dan H2O. Oke, seperti soal sebelumnya, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Kemudian kita tentukan unsur mana saja yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke. Yang pertama di sini ada Ag. Ag di sini sendirian, tidak terikat oleh unsur lain. Berarti Ag ini adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan di sebelah kanan Ag berikatan dengan ion NO3, tentunya bilangan oksidasinya adalah tidak sama atau berubah. Nah, kita tandai ya dengan garis Ag. Nah, berikutnya adalah hidrogen. Kita tahu hidrogen menurut aturan bilangan oksidasi adalah +1. Maka hidrogen di sini dengan yang di sebelah kanan ini sama. Berikutnya di sini ada ion poliatom NO3. Di sini juga ada NO3. Tentu bilangan oksidasi N di sini sama. Tentunya ini tidak akan mengalami perubahan. Nah, sekarang kita tinjau yang NO2. Nah, tentunya bilangan oksidasi N pada molekul NO2 dengan di HNO3 tentu berbeda. Ya, oke, kita tandai unsur N pada HNO3 dan NO2. Kita kasih garis. Selanjutnya kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur yang sudah kita tandai tadi. Nah, Ag di sini adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan AgNO3 di sini kita tidak bisa menjumlahkan. Ag ditambah N ditambah O tidak bisa, karena menurut aturan bilangan oksidasi hanya O saja yang kita ketahui bilangan oksidasinya, yaitu -2. Sedangkan N dan Ag kita belum tahu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan reaksi ionisasi. Mana AgNO3 ini mengandung ion poliatom NO3-1. NO3 muatannya -1. Sehingga supaya jumlahnya 0, Ag ini bermuatan positif 1. Sehingga bilangan oksidasi Ag di sini saya tulis adalah +1. Sehingga karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Selanjutnya untuk bilangan oksidasi N pada HNO3 ini kita bisa menghitung dengan menjumlahkan, karena kita tahu bahwa di sini oksigen bilangan oksidasinya adalah -2, sedangkan hidrogen bilangan oksidasinya -1. 2 kali -2 kali 3 di sini adalah -6. Di sini ada +1, sehingga N-nya ini bilangan oksidasinya supaya 0 adalah +5. Gitu ya.
Jadi bilangan plus 5 ini adalah bilangan oksidasi N. Plus 5 ditambah 1 dikurangi 6 sama dengan 0. Ya. 3 kali min 2 min 6, 5 ditambah 1 juga 6, sehingga kalau dijumlah 0. Maka bilangan oksidasi N di sini adalah plus 5. Selanjutnya untuk bilangan oksidasi NO2. Kita tahu di sini oksigen bilangan oksidasinya adalah min 2. Min 2 kali 2 min 4. Nah, supaya jumlahnya di sini 0, maka N ini bilangan oksidasinya adalah plus 4. Plus 4 kurangi min 4 hasilnya 0. Nah, dari sini akan terjadi penurunan bilangan oksidasi. HNO3 berubah menjadi NO2 mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 5 ke 4. Maka reaksinya disebut reaksi reduksi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui hasil oksidasinya adalah AgNO3. Ini dari reaksi oksidasi. Hasil reduksinya adalah gas NO2. Sedangkan oksidatornya ada zat yang mengalami reduksi, yaitu HNO3. Sedangkan reduktornya adalah zat yang mengalami oksidasi, yaitu Ag. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi tentang reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Ya. Contohnya misalnya reaksi pembentukan garam dapur dari natrium hipoklorit. Perhatikan reaksi berikut ini. Unsur yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi pada senyawa NaClO di sini adalah Cl, ya. Karena kita tahu Na ini logam alkali, bilangan oksidasinya adalah plus 1, sedangkan O adalah min 2. Jadi kita belum tahu. Jadi yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi di sini adalah Cl. Kemudian di sebelah kanan juga ada NaCl. NaCl di sini ada Na. Kita tahu bahwa Na ini tidak akan mengalami perubahan bilangan oksidasi karena golongan 1A sama-sama plus 1. Sedangkan Cl di sini karena terikat oleh oksigen dan Na, maka bilangan oksidasinya akan berbeda pada NaCl karena di sini Cl-nya hanya diikat oleh Na. Ya. Kalau di sebelah kiri Cl diikat oleh Na dan oksigen 1, di sebelah kanan ini ada Na, Cl-nya diikat oleh Na, kemudian di sebelah kanannya ini ada Cl diikat oleh 3 atom O dan 1 atom Na. Tentu bilangan oksidasi Cl di sini tidak akan sama. Nah, berarti yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah unsur Cl. Kita kasih garis. Nah, di sini terlihat bahwa Cl ini akan mengalami perubahan bilangan oksidasi 2 kali ini ya, Cl NaClO. Nah, kita cek satu-satu untuk NaClO yang sebelah kiri. Di sini bilangan oksidasinya Na adalah plus 1, sedangkan O-nya adalah min 2. Nah, supaya jumlahnya ini 0, maka Cl-nya adalah plus 1. Ya, 1 ditambah 1, 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, kemudian untuk NaCl di sini kita tahu Na bilangan oksidasinya adalah plus 1, maka Cl-nya adalah min 1. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 1 turun ke min 1. Maka reaksinya ini disebut reaksi reduksi. Sedangkan pada NaClO, Na-nya adalah plus 1, O-nya adalah min 2. Min 2 kali 3, 6. Supaya jumlahnya 0, ya, maka Cl-nya di sini adalah plus 5. 5 ditambah 1, 6. 6 dikurangi min 6 sama dengan 0. Nah, sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari plus 1 menjadi plus 5. Nah, reaksinya ini disebut reaksi oksidasi. Nah, di sini terlihat bahwa NaClO ini mengalami peristiwa reduksi dan oksidasi, atau oksidator dan reduktornya sama-sama NaClO. Nah, dari sini kita bisa menentukan hasil oksidasinya adalah NaClO, hasil reduksinya adalah NaCl, oksidator dan reduktornya NaClO. Contoh berikutnya untuk reaksi autoredoks yaitu reaksi pembentukan garam natrium iodida dari reaksi antara iodin dengan natrium hidroksida.
Kita tuliskan reaksinya. Nah, dari reaksi ini kita lihat iodium ini adalah molekul bebas setelah bereaksi dengan NaOH akan membentuk natrium iodida dan natrium iodat plus H2O. Nah, di sini iodium ini mengalami perubahan dua kali. Yang satu diikat oleh natrium, yang satu lagi diikat oleh unsur natrium dan oksigen. Tentunya bilangan oksidasinya di sini akan berbeda. Sehingga kita tandai dengan garis. Nah, bilangan oksidasi I2 di sini akan berbeda dengan di NaI. Demikian juga bilangan oksidasi I2 di sini akan berbeda dengan di NaIO3. Lalu kita tentukan bilangan oksidasinya. Karena ini molekul bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan di NaI, kita tahu Na bilangan oksidasinya plus 1, maka I-nya adalah min 1. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 ke min 1, maka reaksinya ini disebut reaksi reduksi. Selanjutnya, I pada NaIO3. Kita hitung dengan menggunakan penjumlahan ya. Nah, Na di sini oksigen di sini bilangan oksidasinya min 2, berarti min 2 kali 3 adalah min 6, sedangkan Na-nya adalah plus 1. Maka I-nya supaya hasilnya 6, I-nya adalah plus 5. Sehingga plus 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Sehingga bilangan oksidasi I pada NaIO3 adalah plus 5. Nah, di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka reaksinya I2 berubah menjadi natrium iodat ini adalah reaksi oksidasi. Nah, dari sini kita bisa menentukan hasil oksidasinya adalah natrium iodat NaIO3. Hasil reduksinya adalah natrium iodida. Oksidatornya yang mengalami reduksi berarti I2, dan reduktornya adalah juga I2, sama. Oksidator dan reduktornya sama. Contoh berikutnya masih reaksi autoredok, yaitu pembentukan garam natrium klorida dari reaksi antara natrium hidroksida dengan gas klorin. Kita tuliskan persamaan reaksinya. Cl2 di sini setelah bereaksi dengan NaOH akan membentuk NaCl dan NaClO3. Tentu bilangan oksidasi Cl2 di sini dengan di NaCl dan NaClO3 akan berbeda. Tetapi kalau NaOH, Na-nya di sini tab, yaitu logam alkali, bilangan oksidasinya plus 1, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda panah ini bilangan oksidasinya sama, sehingga tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu unsur Cl. Kita tandai Cl2 berbeda bilangan oksidasinya nanti dengan di Cl pada NaCl, dan Cl2 juga akan berbeda bilangan oksidasinya pada senyawa NaClO3. Kita tuliskan menurut aturan bilangan oksidasi bahwa Cl2 ini adalah molekul bebas sehingga dia memiliki bilangan oksidasi 0. Sedangkan di NaCl, Na kita tahu bilangan oksidasinya plus 1, maka Cl-nya adalah min 1. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi Cl2 membentuk NaCl ini adalah reaksi reduksi. Selanjutnya, untuk bilangan oksidasi Cl pada NaClO3, kita bisa hitung. Na-nya adalah plus 1, sedangkan O-nya adalah min 2. Jadi di sini min 2 kali 3 min 6. Supaya jumlahnya ini di Cl-nya menjadi dijumlah menjadi plus 6, maka Cl-nya hasilnya 5. Jadi 5 ditambah 1 6, 6 min 6 hasilnya 0. Sehingga bilangan oksidasi Cl di sini adalah plus 5. Nah, di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 menjadi plus 5. Maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Nah, dari sini kita bisa menentukan hasil oksidasinya adalah NaClO3, hasil reduksinya adalah NaCl, oksidatornya Cl2, reduktornya juga Cl2. Jadi pada reaksi autoredok ini oksidator dan reduktornya adalah sama. Oke, demikian tadi pembahasan reaksi redok bagian kedua.
yaitu cara menentukan reaksi redox berdasarkan bilangan oksidasi dan reaksi autoredox. Jika belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali pada video-video yang lain, dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.